Bukhari sekali itu. Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang disebut berulang-ulang dan juga di hadis disebut di riwayat-riwayat yang lain. Ya udah makanya dikasih tahu nanti di hari kiamat nanti di rumah umat itu manusia akan datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Ingat hadis itu? Jadi manusia bangkit dari kubur, keadaan nggak jelas ngapain. Iya, udah habis. Itu sumpah paling besar yang kita alami. Iya, pantesan air orang Kalau ada baterainya habis ya pertanyaan kan. kapan kita sumpah yang paling parah, itu. Baterai lobet tuh ngaruh deh. Kita mau ngapain? Nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain, nggak jelas keadaan. Udah gitu keadaan terombang ambing, ada orang yang mukanya begini, ada yang begini, udah macam-macam bangkit dari kubur, bingung semua umat manusia. Sampai mereka mengatakan lebih baik hisab cepat-cepat. Cepetan ini gimana ini? Maka seluruh umat manusia mencari pertolongan, mencari syafaat. Katanya habis baterainya. Cari orang-orang besar yang punya jabatan, orang dalam yang bisa. Nanti di rumah bang, di rumah itu mau main nggak ada charger, nggak ada baterai. Hisab, berjalanlah urutannya. Akhirnya semua orang datang kepada Nabi Adam. Ngapain ke Nabi Adam? Minta tolong, wahai Nabi Adam, tolonglah menghadap kepada Allah. Ini keadaan cepetan dijalanin. Tolong kami keadaan kayak begini. Ya, di situ yang kita sering dengar hadis. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi. Diriku diriku, maksudnya sendiri sendiri. Anak nggak berani ngadep Allah sekarang. Hari ini Allah sedang puncaknya marah. Belum pernah Allah marah seperti hari ini sebelum dan sesudah. Anak nggak berani ngadep Allah. Anak pernah punya kesalahan sama Allah. Anak nggak berani. Coba kalian pergi kepada Nabi Allah Nuh. Ini Nabi yang ngasih tahu nih. Maka semua orang datang kepada Nabi Nuh, jawabannya sama. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah ayah kedua kami. Engkau begini, orang puji-puji dulu. Engkau begini, engkau begini, engkau begini. Ngadeplah kepada Allah. Nafsi-nafsi, sini saya nggak berani ngadep Allah. Hari ini Allah sedang murka. Kata Nabi Ibrahim, idhabu ila Ibrahim. Kata Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Datang. Anta Khalilullah, engkau begini, muji-muji. Muji-muji dulu, minta sesuatu, muji-muji dulu kan begitu biasa. Itu kita ya. Kita kalau ada perlu orang begitu biasanya. Orang kalau ada perlunya biasanya yang kagak ngaji, pengen ngundang ngaji biasanya tuh. Ada yang mau ngaji pengen ngundang doang gitu. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak berani hari ini sama jawabannya. Idhabu ila Musa. Pergi kepada Nabi Musa. Jawabannya sama. Idhabu ila Isa. Jawabannya sama. Kata Nabi Isa, idhabu ila Rasulillah. Pergilah kalian kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat manusia nih, semua umat manusia dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti, semua orang datang minta pertolongan Nabi Muhammad. Datang kepada Rasulullah, semuanya mata tertuju kepada Nabi, semua pikiran ke Nabi Muhammad, semua suara ke Nabi Muhammad. Tangan sayang pegangnya, itu keplek-keplek gitu rotinya. Hari itu Nabi Muhammad pamornya luar biasa. Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, anta habibullah, engkau adalah kekasih Allah, engkau begini. Ketika manusia datang, apa kata Nabi? Ana laha. Syafaat itu ana yang punya. Syafa'atul uzma, ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Pertolongan besar pun ngerasain syafaat Rasulullah di situ. Yang baik, yang baik, yang mukmin, yang kafir, semua hatta para nabi dapat kebaikan pertolongan Rasulullah. Semuanya. Maka Nabi Muhammad sujud kepada Allah, kemudian Allah baru dikabulkan dan seterusnya. Jadi di saat itu Allah murka, puncaknya kemurkaan. Dan kenapa Allah murka? Ya karena di saat itu semua orang kumpul, yang modelnya macam-macam ada di situ. Fir'aun ada, Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, pembantai muslim jutaan orang ada, semua manusia tuh ada di situ. Dan memang itu hari kiamat, sehingga disitulah keadaan berangsur-angsur pulih. Itu yang disebut dengan syafa'atul uzma. Nanti kita bakal ngalamin itu. Di saat itu ente mau minta tolong sama siapa di situ? Ente mau berlindung sama siapa di situ? Kita mau berlindung sama siapa? Nggak ada yang lain. Kita banget ya. Ente mau cari pertolongan sama yang lain,
tajalli dengan bukan nama Rahman yang kelihatan saat itu, tapi Muntakim, zat yang maha membalas perbuatan hambanya. Kita berbuat nggak benar, kita berbuat zalim, di situ Allah akan balas. Jadi Allah sedang menghadapi dosa-dosa hambanya, makanya nampak nama Muntakim. Apa maksud bait ini? Begini, ini bahasa dalam banget, bahasa singkat ini tapi ini buat kita orang awam nih kalau diterangin panjang. Ini saking pinternya mewarisi Jawami'ul Kalim ya Rasulullah, ya Al-Busiri, ya Rasulullah, kamu kan punya kedudukan di sisi Allah tinggi, Allah cinta kepada kamu. Kalau seandainya hari kiamat saat Allah sedang marah, terus saya minta tolong kepada engkau, enggak mungkin kedudukan kamu tiba-tiba berkurang di sisi Allah karena Allah melihat dosa saya. Ana kasih contoh sama Ana. Ana lagi kesel sama satu orang karena dia ini berbuat salah fatal sama Ana. Contoh, anggaplah itu perumpamaan kita sebagai hamba berbuat salah kepada Allah, ya, sehingga Allah marah kepada kita. Ada satu orang berbuat salah sama Ana, Ana kesel, karena Ana murka sama itu. Akhirnya orang ini pengen cari pertolongan supaya Ana maafin dia. Gimana caranya? Dia cari orang yang dekat sama Ana. Contoh, misalnya ada satu anak dekat sama Ana baik sama Ana baik sama dia, Ana akrab sama dia. Ini orang lihat, wah ini si A dekat sama Habib nih. Coba dah Ana pengen dekat. Bang, tolongin saya nggak apa bang, biar Habib maafin saya. Nah, akhirnya Ana lagi diem. Ini orang kata, Assalamualaikum Habib. Ya waalaikumsalam, kenapa? Ini Bib, si Bulan kan kata salah sama antum, tolong maafin ya. Kagak bisa. Pangkatnya di sisi Ana tiba-tiba ciut, saking besarnya marah Ana sama dia. Pangkatnya nggak kelihatan. Paham tuh? Yang tadinya dia ada posisi di hati Ana, yang tadinya Ana suka banget sama dia, oh nggak bisa. Afwan Ustaz, kalau dia Ana nggak maafin. Walaupun antum yang minta bantuan sama Ana, walaupun antum yang minta pertolongan sama Ana, nggak bisa. Afwan, nggak bisa. Seolah-olah dia tetap kurang pangkatnya buat Ana maafin dia. Salah orang dia ini kurang gede pangkatnya. Dia datang lagi cari orang yang pangkatnya lebih besar. Datang ke anak saya, misalnya contoh ke anak saya. Oh ini temennya ini mas, nabi yang lain ya. Saya Wan, Abah biar maafin saya. Datang anak saya, kenapa sayang? Ini Abah maafin si Fulan ya Pak ya. Oh nggak bisa. Oh Allah, ini orang lebih tinggi dari dia pangkatnya, tapi tetap hilang pangkatnya ketika Ana melihat kesalahan dia. Pangkat anak-anak hilang ketika Ana melihat kesalahan dia. Paham tuh? Ini contoh. Ini orang akhirnya cari orang yang pangkatnya lebih tinggi lagi di hati anak. Misal contoh, dia datang ke orang tua anak, ibu anak, atau minta tolong Habib Ustaz, tolong bantuin anak supaya Habib Muhammad maafin anak, atau datang ke Umi, anak Umi maafin anak. Datang guru anak telepon misalnya, atau orang tua anak ngomong, Beb, iya Mi, itu si Fulan kenapa, emang ya udah maafin dah. Pangkatnya gede banget ini, nggak bisa ciut di mata anak pangkatnya. Ya khair dah, karena antum, karena Umi, karena maafin dia. Paham tuh? Itu perumpamaan. Hari kiamat nih, kita misalnya kita ini punya dosa sama Allah banyak banget. Sampai-sampai kalau kita bilang, ya Allah maafin saya, dosa kamu terlalu banyak. Ya Allah. Terus kita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yadhiq jahuka bi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, pangkat kamu di sisi Allah, kalau kamu mintain pertolongan ana sama Allah, mintain ana supaya maafin, kasih syafaat ana, pangkat kamu tetap tinggi di sisi Allah, nggak bakal jadi kurun, nggak bakal jadi turun dan berkurang. Jadi separah apapun orang, kalau udah nabi yang mintain ampun, diampun coba. Iya, itu mah. Antum bayangin hari kiamat, ini semua manusia kumpul, dosanya sahabat tuh semua orang. Semua manusia tumplek jadi satu di satu waktu. Minimal villa, tapi villanya juga susah ya. Buat nolong orang yang segitu banyaknya, pangkat Nabi Adam kurang tinggi, begitu kira-kira. Datang ke Nabi Adam, angkat tangan.
mana nggak cukup buat ngangkat nolongin ente segini banyaknya. Nolongin penumpang. Datang ke Nabi Nuh kurang magamnya, Nabi Ibrahim kurang tinggi pangkatnya, Nabi Musa, Nabi Isa kurang tinggi. Cukup satu pangkat Nabi Muhammad, lebih dari semua pangkat para nabi kumpulin semuanya kalah sama satu pangkatnya Rasulullah. Semua orang itu langsung dikasih syafaat. Kayak apa itu kedudukannya Nabi Muhammad SAW? Ini kalau Nabi Muhammad di depan kita bilang, ya Rasulullah, orang segitu banyaknya aja minta pertolongan lewat engkau kepada Allah, Allah terima, apalagi cuma saya doang, nggak bakal berkurang pangkatmu ya Rasulullah. Tolongin aneh yang banyak berdosanya, enteng buat engkau, nggak bakal hilang pangkatmu di sisi Allah. Paham antum? Paham? Kira-kira Rasulullah kalau kita minta tolong, minta syafaat, minta bantuan, ngasih apa kagak? Ngapain ente minta tolong sama anu sono? Ngapain ente tawassul sama anu sono kita? Ngapain ente sono? Jangan, ente jangan. La. Nabi nggak begitu. Fa inna min judika dunya, bait ketiga. Maka fa inna min judika dunya wa darrataha ya Rasulullah. Karena kamu itu royalnya, dermawannya, bukan cuma ngasih duit 1 miliar 2 miliar, bukan. Dunya wa darrataha. Dunia dan darrahnya dunia. Darrah itu sebenarnya madu. Dunia sama akhirat itu kayak bini pertama bini kedua. Makam keramat kumplek. Nggak bisa disatuin. Yang jambak-jambakan dia enggak. Gitu ya. Fa inna Nabi Ka'ab bin Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ditanya, ceritanya udah terkenal ya. Rasulullah bilang sama satu sahabatnya, karena dia rajin khidmah sama Nabi, karena dia nyiapin air wudunya Nabi. Habis Nabi wudu, Nabi bilang, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, ente baik banget sama ana, ente masya Allah khidmah sama ana. Sal, ente mau minta apa? Ngomong, mau minta apa? Dia jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ana minta nemenin Nabi di sorga. Itu permintaan ya Rasulullah. Mintanya bukan minta Mercedes-Benz E-Class ataupun minta mobil termewah, minta gunung emas. Mintanya sorga tertinggi bersebelahan sama Nabi. Nemenin Nabi di sorga. Itu mintanya kan kagak tanggung-tanggung. Minta sorga yang kayak begitu sama Nabi, dikasih gak? Dikasih. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Ente nggak ada minta yang lain? Enggak ya Rasulullah, itu aja. Bantu ana biar mempermudah ente dapet itu, banyakin sholat. Bantu ana biar itu buat pelicin. Minta sorga tertinggi, nemenin Nabi, dikasih. Sebelah satu kursinya ya. Coba ente minta sorga mana? Beb, ana pengen sorga, Beb. Gua aja belum tentu masuk sorga, yang minta sama gua lo. Gua kagak tahu ini masuk sorga apa kagak. Fa'inna min judika dunya. Jadi 3 bait itu kita lagi ngerayu Nabi Muhammad. Iya, ada digeser-geser. Kalau kita ada masalah ya Rasulullah mintain nama Allah, enteng buat Allah. Kalau udah engkau yang minta mah, sebejat-bejatnya ana, sebanyak-banyaknya dosa ana, pangkat engkau tertutup semua orang sehari kiamat, bagi cuma ana doang. Kau kan royal banget, dunia akhirat orang minta sama engkau kasih. Paham? Nah, jadi biar gede hati jadi orang Islam. Biar gede hati jadi orang Islam. Ente mau bikin apa? Mau bikin pesantren, buatannya nih. Mau bikin pesantren, dananya gede, jangan takut, ada Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad yang kalau diminta nggak pernah nolak. Bukan cuma semasa hidupnya, setelah meninggalnya juga sama begitu. Setelah meninggalnya sama begitu. Minta apa? Nggak bakal ditolak. Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beb, itu ada dalilnya banyak udah. Saya kalau mau dalil datang aja ke rumah ntar ngasih dalilnya. Itu peci. Ya. Nah, itu 3 bait pertama. Terus bait berikutnya kita dalam bahasa Arab namanya iltifat. Itu kita langsung mengalihkan pembicaraan. Tadinya kita ngomong sama Nabi, seolah-olah itu kita ngomong sama diri kita sendiri. Ya nafsu la taghnati min zallatin azuman. Kita kan lagi minta tolong sama Nabi Muhammad, dosa kita banyak, supaya Nabi Muhammad mintain tolong sama Allah. Buat engkau kecil, buat kalau engkau yang minta, buat Allah kecil ya Rasulullah. Kalau mau minta, engkau baik banget. Dunia akhirat orang minta kepada engkau kasih. Dah. Tenangin diri kita. Ya nafsu la
taqnati, wahai jiwaku, jangan putus asa, min zallatin 'azumat, dari perbuatan dosa yang besar. Ente bejat banget, ente punya aib banyak, punya dosa banyak. Tenang, jangan putus asa ente. Jangan kecil hati. Innal kaba'ira fil ghufrani kal lamami. Karena dosa besar itu kalau ditimbang dengan ampunan Allah, kumpulin dosa orang paling bejat di dunia selama dia muslim. Ya, asal jangan musyrik sama Allah. Kumpulin dosa paling bejat. Coba dosanya seapa? Bandingin sama ampunan Allah. Ya Allah, saya mau tantangin, coba bahasa kasarnya nih. Saya mau tantangin, dosa saya banyak banget. Sanggup gak ampunan kamu ngapus dosa saya? Ayo. Kira-kira gedean mana? Gedean ampunan Allah apa dosa kita? Enggak mungkin Allah bilang, waduh, kuota ampunan saya nggak cukup. Dosa itu terlalu besar. Enggak mungkin Tuhan kayak begitu. Ampunan kalau sudah direndengkan dengan dosa, kalamani, dosa gede jadi kayak kecil. Ya Allah, kecil banget. Ya Allah, saya punya dosa banyak ini. Kira-kira engkau masih bisa ngampunin nggak? Ya, kecil buat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pernah ada satu orang yang lagi di Ka'bah, dia doa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kamu mau menghisap dosa saya, kamu mau menghitung dosa-dosa saya yang banyak, saya bakal hitung ampunan kamu. Bahasa tinggi nih, bahasa tinggi kan? Kalau engkau mau menghitung dosa ya Allah, engkau misalnya bilang kepada aku, ya Rabb, dosa kamu banyak tuh sekian, aku akan hitung dosa kamu. Gak mungkin dosa ampunan kamu, mohon maaf, gak mungkin ampunan kamu itu lebih sedikit dari dosa saya. Coba saya hitung, ya Allah, ampunan kamu dikit banget ini, nggak bisa ngampunin yang lain dong, apalagi saya aja nggak bisa, apalagi yang lain. Artinya apa? Ini orang kayak seolah-olah pengen bilang, ya Allah, saya bakal hitung ampunan kamu tuh banyak banget. Ya Allah, masih banyak ampunan, masih banyakan ampunanmu daripada dosa saya, ampunin dosa saya. Cuma bahasanya pakai bahasa lugu, polos dari hati. Nggak semua orang bisa kayak begitu. Kalau ente begitu sambil geledek bisa. Jangan coba-coba ente begitu. Orang punya magom lain-lain. Ada orang yang ngomong kayak gitu diterima. Orang lain ngomong kayak gitu belum tentu bisa diterima. Ada ulama yang kalau ngomong modelnya saklek. Dulu takutnya ditumpah lagi. Sama muridnya saklek. Tapi diterima, makbul, dan muridnya banyak. Kayak Habib Alwi ya, Segaf, Habib Alwi Abdul Rahman, Zadul Muslim. Ente lihat cara beliau ceramah kayak gimana, ngomongnya, ceramahnya segala macam. Ente jangan coba-coba ikut-ikutan kayak beliau. Dibagelin orang, dibagelin orang sekampung. Orang punya porsi macam-macam sendiri-sendiri. Nabi Musa aja begitu. Nabi Musa kalau doa sama Allah teriak-teriak, ya Allah, ini dia ini bocahnya yang katanya hebat banget. Nabi Muhammad gituin. Ya. Atau ya Allah, teriak-teriak. Di malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ngelihat Nabi Musa lagi munajat sama Allah di kuburnya, teriak-teriak. Kayak nggak sopan kalau kata kita begitu. Nggak sopan. Sampai Nabi sendiri heran, nanya sama malaikat Jibril, Jibril itu siapa? Itu suara siapa itu sampai kayak gitu, begitu. Itu Nabi Musa ya Rasulullah. Kok begitu doanya? Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril yang tegasnya, Innallaha qad arafa hiddatah. Allah udah maklumin, emang keras dia kalau doa begitu. Allah udah ngertiin. Paham kan? Jadi karakter orang nggak bisa disamain. Ngelihat kayak begitu, pengen kayak begitu, orang nggak demen namanya kayak. Apa karakter ente jadi diri ente sendiri. Yang penting ente ikutin patokan standarnya apa yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Orang kan punya beda-beda. Paham ya? Jadi ini orang ngomong begitu. Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat. Wahai jiwaku, jangan kecil hati, jangan putus asa. Kalau kamu pernah tergelincir berbuat dosa sangat besar, karena sebesar-besarnya dosa kalau direndengin sama ampunan Allah, kecil banget tuh dosa, nggak ada apa-apanya, kecil buat Allah.
Wahai jiwaku, dua bait ini buat diri sendiri nih. Ya nafsu la taqnati min zallatin Udah habis, 'azumat. Dek. Innal kabaira fil ghufrani kallamami. Sama bait berikutnya. La'alla rahmat rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil ismi. Wahai jiwaku, jangan kecil hati. La'alla rahmat rabbi hina yaqsimuha. Mudah-mudahan, siapa tahu, mudah-mudahan waktu Allah bagi-bagiin rahmatnya, ente dapat jatah sesuai dosa ente. Sehingga ada yang dosanya 6 on, si fulan dosanya 2 kilo, si fulan dosanya 5 ton, si fulan dosanya 6 kintal, si fulan dosanya 80 ton. Di sini nih misalnya, rahmat Allah turun ke sini, bilang, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumatin al-kabaira la'alla rahmat rabbi hina yaqsimuha ta'ti 'ala hasab lisan. Wahai jiwaku, jangan kecil hati, ampunan Allah lebih gede daripada dosamu. Siapa tahu pas Allah lagi kucurin rahmatnya, rahmat itu datang sesuai porsi dosa-dosanya. Makanya ente gedein hati ente pas lagi di masjid salim, supaya dapat rahmatnya banyak dibanding yang kanan kiri ente. Ente lagi di majlis, ya Allah, ini dosa paling gede saya, ya Allah, di majlis. Aib paling banyak saya, paling hinanya orang saya, paling kagak khusyuk sholat saya. Saya minta ya Rabb rahmatmu yang gede buat saya. Kan tidak dapat rahmat segede-gedenya itu begitu. Tapi kalau alhamdulillah saya sudah jadi orang baik, kayaknya mah dosa dikit doang, kayaknya mah dosa ini. Ya itu dikasih rahmat sama Allah dikit, nggak datang kali itu rahmat. Ya. Bangsa rahmat lagi mau turun bilang, tengil banget nih hamba, gak jadi dah gua. Tengil banget nih hamba, pakai ngerasa baik. Ya. Nah, jadi itu 2 bait untuk diri kita, buat kita nanti. Kemudian 2 bait lagi itu kita doa sama Allah. Jadi yang pertama bukan doa, manggil Nabi. Kalau doa sama Tuhan doang. Haram doa sama makhluk. Sama Nabi Muhammad bukan doa kita, tapi manggil. Tidak. Tapi aku lama di Depok. Terus sama jiwa kita manggil. Oh iya, pantas. Kemudian 2 bait ini 2 bait doa sama Allah. Ya Rabbi waj'al raja'i khairan mun'akisin. Ya Allah, saya udah manggil Nabi, saya udah gedein hati saya, ya Allah, waj'al raja'i khairan mun'akisin. Jadikanlah harapan saya enggak sebaliknya. Saya punya harapan engkau baik, Nabi Muhammad ada, saya kan umatnya, baik banget minta syafaat, dan engkau ini punya ampunan banyak. Maka saya punya harapan, saya punya husnudzon, engkau ngampun dosa-dosa saya. Jangan sampai ya Allah harapan saya terbalik, saya berharap dosa diampuni malah kagak. Ya Rabbi waj'al raja'i ghairan mun'akisin, ladaika waj'al hisabi ghairan munqarini. Jangan sampai husnudzon saya salah. Saya udah husnudzon sama engkau, Banyak-banyak adek. engkau bakal ngampuni, masa salah? Jangan ya Rabb, jangan ya Rabb. Makan dek. Terus nih doa ini yang kedua, ini Allah, ini doa indah banget. Waltuf bi'abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'uhu al-ahwalu yanhazim. Ya Allah, waltuf bi'abdik, berlemah lembutlah kepada hambamu ini. Biar lembut ya Allah, biar baik sama saya, biar baik, jangan kasar-kasar sama saya, jangan galak-galak sama saya. Waltuf bi'abdika fid daraini inna lahu sabran, karena ini hamba nih, dia punya kesabaran. Mata tad'uhu al-ahwalu yanhazim, sabarnya sedikit dia ya Allah, biar kamu datang. Ntar ada keadaan parah, dia penting hancur dia ya Allah. Hari kiamat babak belur dia kalau kamu gak lembut sama dia. Karena saya punya kesabaran itu terbatas. Anda bukan orang yang kuat tahan banting, enggak ya Allah, saya punya kesabaran tipis, saya orang yang lemah, saya lemah. Sabran mata tad'uhu al-ahwalu yanhazim. Kalau keadaan datang yang kagak enak, hancur kesabaran saya. Saya orangnya ayah ya Allah, biar baik sama saya nggak kuat takutnya ya Allah, biar baik sama saya. Ini bahasa yang anak nggak bisa terjemahin, apa mungkin begitu kira-kira ya. Kalau bahasa sastranya mungkin lebih indah lagi. Jadi antum fahamin mana itu. Habis itu wa'dzan li suhbi salatin min kadaimatin 'ala nabi bi munhalim wa munsajimi maran nahat 'adabatil bani rihu sabah wa atrab al-'isa hadil 'isi bin nazmi.
burdah aslinya. Lebihnya tambahan dari ulama tuh. 10 juta. Nah, itu yang dua terakhir. Ya Allah, perkenankanlah hujani Nabi Muhammad dengan sholawatmu, dengan hujan yang deras dan hujan gerimis yang kagak berhenti-berhenti ngucurin terus ke Nabi Muhammad. Ya. Selama berapa lama hujan itu saya minta, ya Allah, hujani sholawatmu kepada Nabi Muhammad deras dan gerimis seperti hujan yang deras dan gerimis nggak berhenti-berhenti. Marannahat adabatil bani rihu soba, selama angin sepoi-sepoi masih menggoyang-goyangkan dedaunan, selama angin sepoi-sepoi masih bikin daun-daun itu bergoyang-goyang, selama itu juga saya minta hujani Rasul dengan sholawat salammu seperti hujan yang deras, hujan yang gerimis yang agak berhenti-berhenti. Wa ma atraba al-Isa hadil Isa bin Nagami, selama ini itu di rumah Iko tuh, jadi di zaman dulu dagingnya makan, ini udah nggak ada zaman sekarang, nggak tahu kalau di pelosok-pelosok. Dagingnya dimakan dagingnya. Di zaman dulu itu orang kalau naik onta melakukan perjalanan jauh, Habisin dagingnya dulu aja deh. kan pasti jenuh tuh. Kalau kayak kita sekarang jalan jauh, kira-kira perlu apa? Ya, habisin dagingnya. Kita mau dulu. jalan ke Jawa Timur. Dagingnya satu, rotinya satu. Kalau kita naik kendaraan gitu kan kita perlu ada hiburan, ya, nyetel gosidah-gosidah di jalan, ada apa gitu supaya ngeringanin beratnya perjalanan. Nah, orang dulu mereka itu punya namanya al-haji. Ya haji sir ruwaidan wanshud amamar rakabi, itu haji namanya. Wahai pelantun. Jadi ada orang yang memang punya tugas, dia melantunkan syair-syair atau nabuh rebana untuk mengatur alur cepat lambatnya onta yang lagi dituntun. Jadi onta itu subhanallah punya keistimewaan. Kalau ente tabuhin hadroh yang kalem, tak 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 sambil nyanyi tak tak. So, onta jalannya pelan. Kakinya gerak tuh pelan-pelan. Tapi kalau onta cepat, tak 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 tak, onta jalan cepat. Gitu. Itu yang namanya haji. Ya haji sir ruwaidan. Wahai haji, jalan pelan-pelan aja. Ya. Wanshud amamar rakbi, lantunin gosidah di depan rombongan-rombongan. Dan seterusnya. Itu gosidah kalau belum tahu wajib. Itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin ontanya tinggal dipakein Walkman, terus ente kesetelin musik, udah cepet dia ngebut. Kasih Walkman. Nggak pakai hadi lagi gitu ya. Bangkrut. Selama pelantun rombongan itu masih menggerakkan kakinya rombongan onta-onta, selama itu juga sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Nah itu ada berapa bait tuh? 3, 2, 2, berarti berapa tuh? Bisa. Berapa? Kalau lapar bego emang gitu ya? 3, 2, 2, 7. 3, 2, 2, 7 tambah 2 lagi 9. Jadi aslinya bait ke-10 itu pasal ke-10 cuma 9 bait ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 9 bait doang. Ya. Ini masuk aja Itu pasal ke-10. Ini hanya sekedarnya. Kalau ente tahu sastra Arab, ente tahu bahasa Arab, ente tahu dzauq, ente punya cita rasa bahasa Arab, ente baca burdah bisa goyang-goyang, ente asyik baca burdah. Karena bahasanya enak, enggak bosan-bosan. Kita ulang-ulang tuh enggak bosan-bosan. Nikmat banget. Nikmat banget. Apalagi yang bab jihadnya Rasulullah, bab wah, itu enak banget. Gak bisa. Itu dulu sih agak. Iya. Terus ke sekolah itu apa? Iya sih, tadi kamu udah lihat. Saya mau aku keluar latihan. Ya udah kan. Ya tuh, dia maju lagi tuh maju. Kakak ditadahinnya sama orang nikah. Jadi katanya nikahnya. Nikah tadi diliatin. Maju dia. Udah tadi diliatin. Diliatin mau nikah kayaknya. Jadi sana nikah pacaran. Iya, Dedet nikah pacaran sama Mama. Nama kakaknya
Oh masak nggak? Dilihat Nggak, aja nggak, Dika. Dika sama Bunda. Dek. Alhamdulillah.